ada yang orang bertanya tentang pohon kurma. Kenapa di ayat Quran itu ada menggunakan istilah pohon kurma? Kalau kita mengacu kepada filosofi pohon yang digunakan Tuhan dalam istilah di Quran itu, di surat 14 ayat 24-26, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh, batangnya menjulang ke langit, sedangkan buahnya di setiap musim menghasilkan buah yang banyak. Itu sebenarnya gambaran dari sebuah filosofi di mana gambaran tentang struktur kehidupan itu dibagi menjadi 3 tahapan terpenting, di mana pohon itu memiliki 3 dasar utama. Yang pertama adalah akar, yang kedua batang, yang ketiga buah. Sebenarnya sudah kita ketahui bahwa gambaran akar itu adalah menggambarkan sebuah kekuatan atau berbicara tentang sebuah aturan dan kekuatannya aturan. Sedangkan batang itu sebagai kekuasaan. Sedangkan buah sendiri adalah buah hasil aturan yang menjadikan fondasi atau para pengabdi. Jadi pohon itu memberikan sebuah penggambaran tentang kehidupan. Lalu pertanyaannya, kenapa pohon itu di Quran itu menggunakan ada kata pohon kurma? Kan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, dan kebetulan Nabi yang dilahirkan di bangsa Arab, kebetulan di Arab Saudi, di mana banyak terdapat pohon-pohon kurma di sana. Jadi seorang nabi itu menggunakan filosofi bahasa kehidupan itu dengan menggambarkan pohon kurma. Banyak orang yang tidak tahu dari sebuah filosofi pohon kurma itu sendiri. Kalau kata-kata orang bijak, ya, orang-orang kuno dulu itu mengatakan orang yang benar itu akan bertunas, dia memiliki tunas, ya, seperti pohon kurma gitu. Kalau kita melihat gambaran dari pohon kurma itu, dia hidup di satu tanah yang kering, gersang, tandus, dan kerap itu dihantam oleh badai gurun. Wah, dahsyat dah. Dan dari sekian banyak pohon yang ada di padang pasir itu, cuma dia yang mampu bertahan tuh, pohon kurma. Jadi digunakan filosofi kehidupan itu seperti pohon kurma yang mampu bisa bertahan hidup dibanding pohon-pohon yang ada di sana. Makanya jarang banyak tumbuh pohonan di sana. Kan walaupun kaktus ada, kenapa kaktus tidak dijadikan gambaran gitu kan? Tapi sebenarnya ada juga ya kalau nggak salah itu Quran. Cuma saya lagi bicara tentang kurma, pohon kurma. Jadi bisa diartikan bahwa pohon kurma itu dianggap sebagai pohon yang tahan banting gitu. Jadi kehidupan yang tahan banting. Nah, sedangkan pohon kurma itu kekuatannya ada pada akar. Jadi kalau akar dari sebuah pohon itu kuat, dia tidak mudah diterpa badai. Dalam kehidupan ini tidak mudah diterpa badai karena akarnya kuat, menghujam ke tanah. Nah, ada gambaran bahwa di Arab sana itu, di Jazirah Arab itu, banyak petani-petani menanam
kurma itu, biji-biji kurma ke pasir itu, ke tanah itu ditutup dengan batu. Pertanyaannya kenapa harus ditutup dengan batu gitu? Dia tanam terus ditutup dengan batu. Ternyata bahwa ketika biji kurma itu mulai bertunas atau mulai tumbuh, maka pohon kurma itu berjuang untuk tumbuh ke atas. Waktu dia berjuang ditahan itu, diberikan sebuah tekanan oleh batu itu. Sama si petaninya dikasih batu. Jadi waktu dia mau keluar, dia mau tumbuh itu ditahan terus. Bahasanya. Justru ketika dia mau tumbuh mengalami hambatan karena ada batu tadi itu. Itu yang membuat pertumbuhan akarnya ke dalam. Jadi pertumbuhan karena hambatan batu tadi membuat akhirnya pertumbuhan itu lebih kepada akarnya menjalar-jalar ke dalam gitu. Membuat akar dalam tanah menjadi maksimal ya kan? Setelah akarnya menjadi kuat karena banyak akar yang apa sih namanya istilahnya itu, kayak menjalar ke tanah itu, sehingga nantinya akan menjadi kekuatan tuh, menjadi maksimal. Nanti setelah akarnya kuat itu, barulah biji pohon kurma itu tumbuh ke atas. Karena kekuatan dari bawah itu yang membuat pertumbuhan pohon kurma itu mampu mendorong sesuatu yang menahan di atasnya, yaitu batu. Dia tumbuh ke atas, bahkan mampu menggulingkan sebuah tahanan yang ada di atasnya, yaitu berupa batu tadi itu. Di batu diporak-porandakan oleh si pohon kurma yang mau tumbuh ke atas. Karena awalnya akarnya sudah kuat itu. Jadi kalau Anda ingin menanam pohonan atau tumbuhan yang memiliki akar yang kuat itu, coba aja tahan pakai batu itu. Nanti akarnya dia kuat, baru dia mampu menjulang ke atas. Jadi setelah akarnya jadi kuat, barulah biji pohon itu, kurma itu tumbuh ke atas. Bahkan bisa menggulingkan batu yang menekan di atasnya. Nah, kenapa ditekan dari atas itu? Karena supaya bisa mengakar kuat ke bawah. Nah, itulah gambaran dari sebuah prinsip kehidupan yang luar biasa. Jadi kalau sahabat dididik dengan sebuah tekanan, tempaan, dididik ilmu dengan berbagai macam ujian, cobaan, itu fungsinya untuk menjadikan seseorang itu kuat. Jadi kalau baru dikasih tahu tersinggung, baru dikasih penggambaran marah, emosi, ya lemah itu orang kayak begitu. Orang yang lemah itu orang yang emosian. Justru orang yang kuat itu adalah dia mampu menahan emosinya gitu kan. Prinsip-prinsip takwa kan begitu. Orang yang mampu menahan emosinya itu adalah orang yang kuat, bukan orang yang melampiaskan emosinya itu yang kuat. Justru kekuatan itu ketika orang mampu menahan emosinya. Kalau emosinya dituangkan itu orang yang fragile, orang yang ringkih. Jadi kalau Anda bisa melihat bahwa orang yang ringkih dalam menjalani kehidupan itu orang yang mengedepankan emosinya, gampang sekali tersulut emosinya, itu rentan, ringkih. Jadi kita bisa melihat kalau orang yang emosian itu sebenarnya pada hakikatnya ringkih dia dalam menjalani kehidupan, pecah-pecah di kepalanya itu. Tapi kalau orang yang Anda lihat sabar, mampu dia mengontrol emosinya, nah itu orang yang kuat dalam menjalani kehidupan. Jadi Anda bisa lihat orang-orang yang
punya kehidupan yang kuat itu tidak gampang emosi, tidak gampang tersulut. Jadi mengapa Allah memberikan sebuah gambaran tentang pohon kurma itu? Bahwa kita tahu bahwa ketika Allah mendidik atau Tuhan mendidik kita dengan sebuah tekanan hidup yang selalu datang itu bukan untuk melemahkan atau untuk menghancurkan kita. Sebaliknya justru tekanan hidup membuat kita berakar semakin kuat. Makanya orang mukmin itu, orang beriman itu dididik dulu akarnya, dididik dulu akhlaknya. Lagi-lagi ya, akhlak bukan suatu perilaku yang seperti kita lihat dengan bertutur kata yang baik, ucapan yang lemah lembut. Itu etika, adab, walaupun ya diajarkan juga di Quran itu. Cuma pondasi dasarnya dulu akhlaknya dulu, ya kan? Nanti orang yang mampu menahan emosinya, amarahnya itu terimplikasi pada sebuah perilaku yang wise, yang nice, yang menyenangkan gitu. Jadilah sebuah adab, ya kan? Ayo mari Pak, silakan. Itu kan terimplementasi dari banyaknya tekanan hidup yang mampu dia lewati gitu. Tapi sebenarnya itu tidak jadi jaminan juga, itu kan hanya sebuah tiruan. Itu kan bisa ditiru, orang bisa berkamuflase dengan itu. Tapi kalau dasarnya akhlaknya kuat gitu, perilakunya nanti perbuatan jadi wise gitu. Dia nggak terlalu berpengaruh dengan hal-hal yang memancing kemarahan, memancing keributan gitu. Dia mampu meredam itu. Jadi karenanya tekanan itu seperti tumbuhnya pohon kurma ditutupi batu itu membuat seseorang itu mampu bertahan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi mempunyai akar yang kuat. Nggak hanya sekedar bertahan, tapi ada waktunya benih yang sudah mengakar kuat itu akan menjebol batu masalah-masalah, batu kehidupan yang selama ini menekan kita gitu. Dia mampu menghadapi segala permasalahan yang ada, tekanan-tekanan itu. Kita akan keluar menjadi sebuah pemenang kehidupan. Dan Allah Sang Pencipta itu mendesain kita seperti diperumpamakan seperti pohon kurma. Ya, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang tangguh, seorang leader yang tangguh, tegar, kuat menghadapi beratnya kehidupan. Jadi digunakan sebuah penggambaran tentang pohon kurma itu adalah gambaran tentang kehidupan pribadi-pribadi yang gambaran seperti pohon kurma yang mampu melewati kehidupan itu dengan segala permasalahannya itu. Dia mampu hadapi dengan kekuatan karena akarnya sudah kuat. Makanya gemblengan-gemblengan itu ya, tamparan-tamparan itu jangan dipikir itu melemahkan, justru menguatkan. Makanya kalau kita lihat filosofi tentara itu, dia digembleng habis-habis, tempeleng kadang itu sampai berdarah-darah, itu fungsinya untuk menguatkan gitu. Cuma belum tentu orang yang ditempeleng secara fisik sama ditempeleng secara kolbu beda tuh. Kalau ditempeleng fisik belum tentu kuat kolbunya, tapi kalau ditempeleng secara kolbu nanti akan berdampak impact pada fisiknya gitu. Itu dasar-dasar filosofinya tuh begitu. Jadi bahwa tekanan hidup tidak akan pernah bisa melemahkan. Justru tekanan hidup akan memunculkan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ada pemenang dari sebuah kehidupan. Itulah gambaran kecil, gambaran tentang filosofi pohon kurma. Nanti ketika kita membahas ayat-ayat Quran ada hubung kaitnya dengan gambaran pohon kurma, paling tidak para sahabat sudah punya ilustrasinya
tentang pohon kurma. Kenapa Tuhan membuat sebuah gambaran pohon kurma ini? Nah, enggak. Bahasan selanjutnya nanti akan kita bongkar tentang esensi kehidupan. Ya, kurang lebih begitu para sahabat. Terima kasih. Salam damai sejahtera.